Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijul fikri li arbabi hija. Di sini saya akan membicarakan cara memasang mulsa yang baik dan benar. Jangan ketawa dulu, lur. Pasang mulsa jelek seperti itu akan menerangkan tentang yang baik dan benar. Begini, sebenarnya saya itu bukan petani yang handal, bukan. Di sini saya akan berbicara sesuai dengan pengalaman saya di lahan. Jadi, memang seorang petani itu harus bisa memahami lingkungan, harus bisa memahami lingkungan. Kemudian kalau saya, cara memasang mulsanya dengan sistem timbun, semacam ini, sistem timbun semacam ini. Semua itu saya itu memasang mulsa dengan sistem timbun. Memang mulsa itu banyak kelebihannya. Petani yang pakai mulsa dan yang tidak memakai mulsa itu pasti akan lain ceritanya. Dengan memakai mulsa, kelembapan di bawah mulsa itu akan stabil. Kalaupun diguyur hujan lebat, itu kondisinya masih stabil. Yang penting tidak terendam air, itu masih tetap stabil. Mengapa saya memilih memasang mulsa dengan sistem timbun semacam ini? Karena cuaca di lingkungan kami, cuaca di tempat ini sering panas. Jadi saya memilih semacam ini karena nanti ketika saya melakukan penanaman bisa dengan cara semacam ini, agar nantinya tanaman itu yang baru dipindah dari semaian itu tidak mudah mati kena panas. Jadi nanti kalau tiba waktunya penanaman, saya sistem nanamnya di tepian mulsa semacam ini. Nah, kalau cuacanya itu waktu penanaman itu sering panas, jadi saya beri tanah semacam ini. Agar tanaman yang baru dipindah dari semaian itu tidak terkena panasnya mulsa. Nanti tanah ini dengan sendirinya akan hanyut oleh air hujan. Dengan sendirinya.
Nah itu Pak Tani, itu cara melubang mulsanya ngapa jelek sekali itu Pak Tani. Wah, ini bukan saya yang melubang mulsa semacam ini. Itu nah yang melubang mulsa itu. Milik tetangga itu. Kalau saya itu malas, tidak mau memelihara itu. Karena merusak. Tuh, banyak yang sobek-sobek. Itu sobek itu oleh itulah. Jadi itulah pengalaman saya. Makanya saya memilih memasang mulsa dengan cara semacam ini. Karena banyak teman-teman itu ketika masa penanaman gitu banyak yang mati ketika menanam penanaman. Karena dia sistem pating. Cara itu memasang mulsanya itu sistem pating. Kemudian waktunya nanam tidak ditutup tepi-tepian itu. Di tepi-tepi mulsa di tanaman itu tidak ditutup. Jadi panasnya itu luar biasa. Jadi tanaman itu banyak yang mati. Tambah lagi kapan bibit itu lagi kecil itu, wah berbahaya sekali itu. Pasti banyak mati. Memang tadi saya katakan, memang mulsa itu kalau dia dipasang di daerah dingin harus sistem pating, karena nanti tanaman itu kena sinar matahari dari pantulan mulsa, jadi tambah hangat. Kalau misalkan musim penghujan, walaupun di daerah panas tapi musim penghujan, jadi nanti kalau sehari-hari itu cuaca mendung, besok mendung lagi, ada hangat sedikit-sedikit, itu tanaman itu sudah sehat karena mendapat pantulan dari mulsa tersebut. Jadi itulah teman-teman, kalau misalkan di daerah teman-teman itu sering panas, itu menurut saya, atas pengalaman saya, bukan saya itu pakar petani, bukan. Jadi lebih baik dengan cara ditimbun semacam ini. Kemudian nanti kalau waktu penanaman musim penghujan, sudah tidak apa-apa, tidak perlu dikasih tanah di tepi-tepian tanaman, itu tidak perlu. Tidak harus tebal, yang sebenarnya itu semacam ini saja cukup. Misalkan di sini tanaman, tanah itu semacam ini saja sudah cukup. Semacam ini saja sudah tidak panas lagi. Dari sini sudah tidak memantul ke tanaman lagi, tidak mantul ke tanaman ke sini. Jadi sudah tidak panas. Tidak harus besar, tebal, tidak. Begini saja sudah cukup. Begini saja sudah cukup begini. Jadi sudah tidak panas nanti kalau ada tanaman kecil di sini. Itulah teman-teman. Yang sebenarnya saya itu sering mengatakan memang suka-suka petani, di lahan itu memang suka-suka petani. Tapi kalau suka-suka itu membasing, itulah tanaman itu sering stres. Banyak teman-teman itu ketika dia penanaman banyak yang mati itu, banyak teman-teman itu oleh cara mereka memasang dengan sistem pating. Jadi di sini gapit. Wah, memang bagus itu, rajin, lurus itu. Tapi itulah, dia tidak tahu kalau misalkan penanaman itu cuacanya itu panas, harus diberi semacam ini. Dia tidak tahu. Jadi itulah, kasihan tanaman itu banyak kena penyakit nyonyor. Penyakit nyonyor itu apa? Penyakit nyonyor. Ya kalau tanaman mati itu petaninya nyonyor sudah. Nyonyor itulah menurut bahasa Jawa itu nyonyor kalau tanamannya mati. Ya itulah teman-teman, cara saya memasang mulsa dengan semacam ini itu menurut pengalaman saya selama ini.